Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Salam syukurillah. warahmatullahi. La haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya terdengar ya? Aman tuh. Aman. Alhamdulillah. Salam literasi dan salam sharing and growing together. Jadi kita punya eh, gebrakan begini yang kemarin itu salam Igi, sharing, growing together. Oke. Yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Daerah Kota Surabaya, Bapak Bagus, sebagai narasumber yang kebetulan hari ini juga sebagai narasumber kita di malam ini, para pengurus IGI Daerah Kota Surabaya yang hadir, biarpun tidak semuanya karena ada kepentingan, serta yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta diklat daring pembelajaran coding dengan bahasa blok menggunakan PictoBlock. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berkumpul secara virtual dalam kegiatan di akhir pekan yaitu hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Diklat ini adalah diklat virtual kami yang kedua selama tahun 2025 karena beberapa bulan yang lalu kita masih disibukkan dengan hari raya, halal bihalal, ujian dan sebagainya dan baru bulan Juni ini kita membuka kembali untuk diklat secara online. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang masih setia untuk mengikuti kegiatan IGI sebagai organisasi profesi guru dalam peningkatan kompetensi kita sebagai pendidik. Karena IGI hadir dari guru untuk guru. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang luar biasa, untuk gebrakan Kemendikbudrismen kita yang berlaku mulai tahun kemarin, salah satunya yaitu pembelajaran mendalam yang biasanya disingkat dengan PM dan coding kecerdas kecerdasan artifisial atau KKA. Malam ini sebagai MC pada kegiatan ini saya akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan sudah kita buka menyanyikan Indonesia Raya dan Mars IGI yang akan nanti dihandle oleh host, sambutan Ketua IGI yang akan diwakili oleh Bapak Bambang Hadi Prayitno, dan selanjutnya yaitu penutup atau doa oleh Bapak Badar. Untuk pembukaannya, setelah saya nanti untuk acara inti akan dihandle oleh Ibu Wulan sebagai moderator kegiatan diklat malam hari ini. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Iki. Monggo, semuanya duduk tegap, nggih. Di sanalah aku berdiri
Baik, selanjutnya yaitu Mas Diki. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia berdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih untuk kegiatan yang ketiga, yaitu sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Bambang Hadi Prayitno sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Daerah Kota Surabaya. Untuk Pak Hadi, waktu disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang berbahagia, kita nanti akan belajar tentang PictoBlock. Ya, ini makanan baru, tapi juga bisa jadi bukan makanan baru, karena ini kita hanya belajar tentang platform pemrograman visual berbasis Scratch ya, yang dikembangkan STEM Media. Jangan khawatir Bapak Ibu, eh, PictoBlock ini sudah didukung oleh AI, robotika, Internet of Things, serta bisa digunakan secara offline dan online. Nanti bagaimana caranya kita dalami informasi dari Pak Bagus Sumantri. Ya, sekali lagi karena ini platform pemrograman visual Bapak Ibu, berarti nanti kita belajar bagian sebelum mengajari peserta didik kita yaitu tentang logika pemrograman secara visual. Kita juga nanti akan belajar beradaptasi tentang bagaimana meningkatkan keterampilan komputasional. Kita juga belajar untuk kreatif, ya. Sebelum kita mengajarkan kreativitas pada peserta didik kita, kita juga diharapkan untuk berlatih agar meningkatkan kreativitas kita. Bapak Ibu, ini saya mengintip eh, kebutuhan teknis Bapak Ibu pada PictoBlock. Kita nanti lebih banyak bekerja dengan laptop atau PC, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sekarang menggunakan handphone, segera mencari laptop atau PC supaya nanti latihan kita bisa optimal. Yang tidak kalah adalah internet, Bapak Ibu. Oke, akun PictoBlock ini bocorannya gratis, Bapak Ibu. Ya,
Jadi gratis tapi yang sederhana bagus ya. Kita nanti akan belajar mulai tanggal 14 hari ini ya hingga tanggal 19 Juni. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan malu-malu bertanya. Kalau mau bertanya, malu bertanya ya jangan tanya biar nggak malu kan gitu ya. Tetapi kita kesampingkan dulu rasa malu kita untuk meningkatkan kompetensi kita, kreativitas kita, kemampuan, keterampilan berpikir komputasional kita, sehingga kita nanti bisa menyongsong eh, penerapan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah diluncurkan oleh kementerian dan insya Allah diterapkan pada tahun pelajaran 2025-2026. Maka kita tidak ada waktu lagi untuk santai. Oleh sebab itu, gunakan pelatihan pada malam hari ini dengan sebaik mungkin. Kami dari IGI baru mematik Bapak Ibu, mematik rasa ingin tahu Bapak Ibu. Nanti kita tidak lanjuti lagi sekali lagi. Setelah ke ini, kalau Bapak Ibu merasa ada insight, pengen mengembangkan lebih lagi, silakan kontak kami di IGI untuk mengadakan lanjutan daripada pelatihan coding dengan PictoBlock pada kali ini. Terima kasih rekan pengurus, terima kasih Bapak Ibu yang selalu support meskipun tidak gratis. It- Wala yamutu wala yahya, nggak akan bermutu kalau tidak mengeluarkan biaya, gitu guyonannya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita belajar. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu kita pada malam hari ini. Oke, semangat belajar. Ingat, semboyan iki, sharing, ya, growing together gitu ya. Coba Bapak Ibu, yuk supaya semangat ya. Ayo semuanya nyalakan kameranya, nyalakan kameranya supaya kita nanti tidak malu-malu Bapak Ibu ketika Yang bawa belajar ya. laptop, yang ada Nggak bawa. laptop. Ya, jadi sharing tangannya dikedepankan Bapak Ibu. Nah, Sharing, sharing, growing kita growing, naikkan, lalu kita tarik dengan keras together gitu. Jadi together. semakin semangat gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Demikian sedikit dari saya mewakili teman-teman pengurus SIGI. Semangat belajar Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan pembukaan untuk awal kegiatan diklat malam ini. Terus terang tadi saya tidak ada masukan sama sekali tentang PictoBlock itu seperti apa ya. Tadi sudah tercerahkan oleh Pak Bambang. Jadi saya blank ya masalah ini. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan pencerahan sedikit sebelum memasuki materi. Selanjutnya eh, kegiatan ini kita awali dengan doa yang akan dibersamai oleh Bapak Badar, pengurus IGI Kota Surabaya. Waktu untuk beliau disilahkan. Terima kasih, Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IGI Kota Surabaya, yang terhormat rekan-rekan pengurus IGI Kota Surabaya, dan yang terhormat para peserta diklat pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Yang beragama Islam mengikuti bacaan atau mengamini yang saya baca. Yang beragama non-Islam silakan menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya. Ala hadiniyah wa ala mana wa salafus soleh. Sya'ulillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim.
Allahumma ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami, kekhilafan kedua orang tua ibu bapak kami, kekhilafan guru-guru kami, kekhilafan seluruh yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badar. Tepat pukul 19.24 untuk acara pembukaan diklat eh, sudah berakhir buat saya sebagai pemandu acara kegiatan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus dan akan dibersamai oleh Ibu Wulandari sebagai moderator dalam kegiatan malam ini. Waktu untuk Ibu Wulan saya serahkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Semoga diklat ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bu Wulan. Baik, terima kasih Bu Fat. Suara saya terdengar dengan jelas, nggih? Sangat sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada narasumber dan peserta yang telah bergabung dalam diklat online IG pada malam hari ini, di mana topik yang akan kita bahas sangatlah menarik dan yang pastinya relevan dengan isu-isu yang terkini, begitu, nggih. Dari yang terakhir kemarin kita juga sudah mengadakan eh, yaitu coding dengan menggunakan Scratch dan sekarang ini kita akan belajar dengan menggunakan tadi ada apa ini bocoran gitu ya yang lebih mudah lagi begitu dibandingkan dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit alur webinar pada diklat hari ini, yaitu yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita hari ini, yaitu Pak Bagus. Kemudian kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan pada saat Pak Bagus melakukan pemaparan, bisa ditulis di kolom chat ataupun nanti bisa raise hand begitu, nggih. Dan saya hanya mengingatkan bahwa webinar ini direkam dan kemudian nantinya bisa Bapak Ibu eh, ulang begitu, nggih, untuk mempelajari kembali yang nantinya akan kami unggah di web IG Surabaya. Maka tanpa berlama-lama, mari kita fokus untuk belajar untuk diklat hari ini. Kepada Bapak Bagus Sumantri, kami persilahkan. Oke. Ya, terdengar Bu Wulan? Siap, jelas Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kapan hari itu kita ketemu dengan ngobrol masalah coding juga, tapi kita ngobrolnya sampai akhirnya yang paling biasa diajarkan khususnya teman-teman SMP ya. Jadi teman-teman SMP itu ngajarkan untuk guru-guru informatika atau TIK itu mengajarkan codingnya dengan menggunakan Scratch. Dan itu memang di buku informatika juga menggunakan Scratch. Nah, sebenarnya ada turunan Scratch yang sama persis sebenarnya kalau dibilang, tapi ada kelebihan-kelebihan dari dari Picto. Nah, namanya Picto. PictoBlocks.ai. Kenapa? Karena di PictoBlocks itu banyak yang
apa kita memakainya AI itu banyak. Jadi nanti kita waktu di aplikasi pengaplikasiannya kita nanti belajar tentang banyak sekali, tapi kita nanti akan belajar tentang deteksi benda. Jadi benda apa aja yang digambar ini itu nanti akan dideteksi sama Picto. Atau misalnya kalau teman-teman mau belajar yang lebih K, K, KA ya, kecerdasan artifisial, bagaimana sih kecerdasan artifisial itu bekerja, itu juga ada yang namanya programnya. Tapi kita kalau di PictoBlock itu tetap pembelajaran coding, cuman di PictoBlock kita akan belajar tentang bagaimana AI dimasukkan dalam pemrograman coding atau blocks yang paling sederhana. Karena program blocks itu dikenal sebagai program yang paling sederhana, gitu. Saya izin untuk memaparkan materi supaya ada materi yang terpapar ya, pas. Bentar. Nah, ini saya sudah siapkan. Nggak banyak materinya. Nanti kita lebih banyak ke arah eh, aplikasi. Jadi aplikasi di PictoBlock-nya. Terlihat, Bu Bulan? Nggih, sampun, Pak. Oke. Jadi bahasa pemrograman blok, kalau dibilang bahasa pemrograman blok ya, bahasa blok ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan siswa tentang coding, tapi menggunakan bahasa-bahasa berupa blok-blok warna-warni tertentu yang akan lebih terstruktur dengan model warna-warni yang ada. Jadi, kenapa ini? Ini pertama kita harus melihat di sini. Jadi, teman-teman kalau dilihat di sini, di program prioritas Kemendikbudristek, itu ada 7. Ini program prioritasnya. Jadi, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, pembaruan sistem pengelolaan kinerja. Nah, ini. Dan Alhamdulillah ya, kita lebih ringan. Terus kemudian PMM diganti ke apa namanya? Rumah pendidikan ya. Ruang GTK. Di ruang GTK ada namanya rumah pendidikan itu uh, area besarnya di ruang GTK itu area salah satu area rumah pendidikan tersebut. Terus kemudian ada transformasi sistem penerimaan murid baru dan alhamdulillah ini saya kebetulan sekarang anak saya di SMA mau masuk. Jadi saya termasuk yang ikut sistem baru ya. Jadi kemarin cari PIN segala macam itu sudah dapat. Terus kemudian 4, penguatan karakter melalui 7 kebiasaan. Yang ya saya ingat paling paling ingat itu di terakhir, di nomor 7, yaitu namanya tidur cepat. Jadi nanti kita ngobrolnya nggak usah panjang-panjang supaya kita termasuk anak yang karakter apa anak Indonesia hebat supaya tidurnya lebih cepat ya Pak Bambang ya. Itu. Terus kemudian yang terakhir, yang 5 6 ini yang lagi akan digalakkan dan diprioritaskan dalam Kemendikbudristek yaitu tentang pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang bulan Mei narasumber nasional 5 sampai 9 Mei waktu itu narasumber nasional sudah ada dan untuk Juni ini kita di Kemendikbudristek sudah mulai melakukan TOT untuk narasumber tingkat provinsi. Nah, di mana nanti tingkat provinsi akan mengajarkan pada tingkat kabupaten dan kota. Jadi banyak rangkaian-rangkaian yang akan kita lakukan dan itu salah satunya adalah coding juga. Nah, ini kalau kita ngomong pelajaran coding, itu namanya sekarang adalah pakai K ya, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi KKA kalau dibilang sekarang. Dan dirujukan, sudah mulai muncul ya, dirujukan ada pembelajaran coding untuk eh, naskah akademiknya sudah keluar.
di rujukan kurikulum, link rujukan kurikulum. Nah, jadi dua ini insya Allah nanti teman-teman kalau yang ngajar informatika dan teman-teman guru kelas 5 dan 6, jadi nanti eh, coding ini akan diajarkan, coding dan kecerdasan artifisial itu akan diajarkan pada fase D, C, D, E, F. Jadi ada 4 fase itu. Jadi untuk PAUD memang belum, karena memang kita masih melakukan perubahan pada modulnya. Modul PAUD sudah muncul pada tahun 2020 sebenarnya. Pada saat itu sudah ada coding untuk PAUD, sudah ada 4 modul yang disiapkan, tapi ini akan disesuaikan dengan apa yang sudah berjalan. Nah, yang terakhir adalah sistem evaluasi TKA, tes kemampuan akademik. Nah, ini prioritas ini, kenapa sekarang diklat-diklat itu udah mulai yang namanya pembelajaran mendalam sama coding itu banyak beredar. Dan ini mulai tercerahkan. Pembelajaran mendalam yang benar seperti apa, ini mulai nanti kalau teman-teman kita yang dari tingkat provinsi sudah selesai, baru kita tahu, oh pembelajaran mendalam kalau versinya kementerian itu seperti ini. Yang beredar banyak itu, mereka hanya belajar di naskah akademik dan paparan, jadi kulit luarnya yang diajarkan. Ini saya kebetulan, alhamdulillah saya ikut kemarin di coding dan kecerdasan Kemendikbudrismen. Jadi saya pengajar pelatihan, pengajar nasional ya. Nah, itu. Terus kemudian ini coding dan bahasa blok. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu keterampilan yang penting dan mulai diperkenalkan anak usia dini, sejak dini ya, bukan anak usia dini, adalah pemrograman atau coding. Jadi kalau kita ngomong the next-nya, memang nanti kalau teman-teman mulai bikin Canva AI ya, Canva AI, itu bagaimana begitu kita minta buatlah soal interaktif bla 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 bla, kita enter, akan keluar namanya bahasa coding-coding kan, sampai berapa baris gitu. Nah, habis itu selesai, baru jadi aslinya. Nah, hal itu, coding itulah, bahasa pemrograman itulah, bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi, dalam konteks, dalam bahasa pendidikan dasar menengah, itu ada yang namanya berbasis blok atau bahasa pemrograman berbasis blok. Nah, yang biasa dipakai oleh teman-teman biasanya Scratch, baik itu Scratch Junior atau Scratch sendiri. Nah, untuk di sekarang kita akan belajar tentang PictoBlock. Kenapa PictoBlock? Nah, ini yang konsep coding AI-nya udah masuk nih. IoT-nya juga masuk, dan bagaimana eh, kita ngajarkan ke siswa itu seperti ngajarkan Scratch. Jadi mereka ada sprite, ada background, ada eh, event, ada kontrol. Jadi ada semua yang kita ajarkan Scratch itu ada. Cuman ada beberapa kelebihan di PictoBlock itu pada penambahan blok yang kita inginkan. Itu ada beberapa blok yang sudah eh, merupakan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Nih, coding adalah proses memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan suatu tugas. Jadi, kalau kita berpikir coding, oh harus pakai program ya? Enggak, sebenarnya Excel itu pemecahan masalah, mau kita menggunakan Excel, sum, if, uh, VLOOKUP, dan lain-lain. Maka kayak kita bikin pivot table, itu adalah coding juga. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dan itu termasuk pada modul modul coding untuk fase D. Fase D. Itu eh, termasuk pada Excel gitu. Terus kemudian apa bahasa pemrograman blocks adalah pemrograman yang menggunakan blok warna-warni yang disusun seperti puzzle. Jadi tempel-tempel. Tempel sini apa? Oh, setting ini.
terus ini, C ini, klik define ini, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi siswa hanya menyusun blok-blok, nggak perlu langsung, oh ini pakai apa ya? Oh if ini harus tulisannya if sama dengan, nah, itu nggak, langsung disusun aja, tempel-tempel blok-blok. Nah itu, jadi tanpa sehingga siswa dapat fokus pada logika tanpa harus khawatir tentang sintaksis. Sintaksis itu artinya kalau ada error itu di mana itu akan ketahuan. Kalau kalau logika, kalau pakai blok itu enak. Logika aja yang dipikir gitu loh. Oh kalau kalau gini hasilnya ini ya, kalau gini hasilnya ini ya gitu. Nah, kembali lagi kalau kita sudah ngomong masalah coding, kita balik lagi ke cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional ada empat pilar, ya, empat pilar, yaitu komposisi, dekomposisi, maaf, bukan komposisi, dekomposisi, pola, pattern ya, recognition, itu adalah pola, rekognisi pola, terus kemudian abstraksi, dan terakhir algoritma. Artinya apa? Ini nggak harus semua dilakukan cara berpikir komputasional, tapi misalnya, eh, bagaimana cara membuat saus tiram, gitu ya, membuat saus tiram. Maka ada bahan, ada alat, dan cara membuatnya. Nah, itu adalah algoritma. Urutan-urutan, determine what step are need to solve a problem. Jadi, urutan-urutan yang harus dilakukan, itu adalah algoritma. Atau misalnya, eh, tentang pola atau tentang pola misalnya. Oh, sekarang saya ingin eh, terurut berdasarkan tanggal. Nah, itu sudah pola, kita ngomong pola. Jadi bagaimana tanggal sekian, misalnya pengeluaran ini, pemasukan ini, tanggal sekian, pengeluaran ini, pemasukan ini. Jadi kalau sudah urut tanggal, itu sudah kita ngomong masalah pola atau pattern. Dan hal dekomposisi dan abstraksi, monggo. Jadi dekomposisi itu misalnya kalau kita pakai apa ya, pembelajaran berbasis project ya. Jadi ada project besar, kelompok A melakukan ini, kelompok B melakukan ini, kelompok B. Nah, seperti hal-hal yang sudah terpilah-pilah itu adalah dekomposisi. Secara nggak langsung kita udah tahu kok, oh iya, berarti aku udah ngajarin ya ke siswa gitu. Apa itu PictoBlock AI? Nah, ini PictoBlock.ai. PictoBlock adalah platform coding. Nah, ini yang dijelaskan sama Pak Bambang tadi, dikembangkan oleh Stanpedia, terus berupa dua model. Jadi nanti kalau teman-teman buka PictoBlock-nya, itu ada PictoBlock, ada Python, ada apa? uh, language slash program program large language PLL, LLM ya, LLM dan lain-lain. Itu ada. Jadi terus kemudian bisa gampang karena apa yang kita lihat kita bisa langsung dapat, terus mendukung AI. Nah, ini machine learning dan IoT. Bisa digunakan offline atau online, tapi untuk saat ini kita gunakan by online. Jadi kita pakai browser ya. Kita bisa pakai, sebenarnya bisa pakai Android, Mac atau PC. Nah, ini bentuknya. Kalau teman-teman lihat di PictoBlock, begitu kita buka, kalau bisa pakai sign up ya, kita gunakan sign up, isi apa itu username dan lain-lain, terus kemudian masuk ke PictoBlock-nya. Nah, kalau di luar negeri, blok junior itu pada usia 4. Kalau di Indonesia, itu sudah usia 7 itu masih pakai junior block. Blok sendiri itu digunakan di usia 7 ke atas. Tapi di kita biasanya digunakan di SMP. Terus Python, terus kemudian ada notebook. Nah, notebook kita adalah untuk melihat Pythonnya ya. Tadi saya tadi sebelum kegiatan saya sempat ngobrol sama Pak Bambang tentang Google Collapse. Nah, itu juga bisa dipakai untuk notebooknya Python. Terus ini machine learning itu dipakai pada usia 12, ada 3D and
XR Studio. Jadi kalau PictoBlock, nah kita nanti milih yang ini, block gitu. Kalau sudah bentuknya seperti ini, seperti Scratch kan. Ini nama sprite-nya adalah Toby. Kalau di Scratch kita pakai cat, ya kucing ya. Nah ini pakai Toby. Jadi ininya sama, persis sama seperti Scratch kemarin. Ada motion, ada looks, ada sound, ada event, ada kontrol, dan lain-lain. Jadi ada apa ya, kalau dibilang eh, kita nggak usah repot-repot lah. Kalau teman-teman sudah biasa pakai Scratch, itu gampang untuk gunakan PictoBlock. Terus kemudian kita mulai bermain. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Di chat ada yang bertanya, Pak Bagus. Ya, ya. Jadi PM dan KKA. Nah, profil Pak Bagus keren. Waduh, ada pakai KA. Ya, itu KA itu kebetulan ada guyonannya sebenarnya Bu waktu itu. Jadi tingkat KA itu adalah tingkat terendah. Kalau kita mau naik sedikit, itu namanya KB. Nah, KA artificial. Kalau KB adalah kecerdasan buatan. Jadi kalau kecerdasan buatan itu harusnya lebih tinggi daripada artificial karena dari A ke B gitu. Itu guyonannya gitu, Bu. Jadi K, KA gitu. Berarti mending KKB ya. Kalau kan kecerdasan buatan gitu, lebih tinggi Ya, gitu. kok nggak KKB gitu loh? Lah ya, Pakai KKA. Artificial itu kan bahasa serapan. bahasa serapan ya. Tapi yang dipakai oleh di Kemendikbudrismen sekarang adalah KKA. Jadi Hmm. kecerdasan. Ya kita masih kepelicuk-pelicuk kok, Bu. Orang kadang-kadang lebih seneng pakai AI. Bahkan kalau Iya. kita ngomong kecerdasan artifisial di ChatGPT, itu Hmm. nanti jawabannya AI gitu. Hmm. Terus Hmm. kemudian untuk ini, untuk Google, nah ini nanti sebaiknya kita gunakan Google Chrome. Sebaiknya. Kadang Hmm. soalnya kemarin saya coba pakai pakai punyanya Edge itu agak muter ya, agak lama muternya. Hmm. Tapi sebenarnya pakai pakai apapun bisa, cuman sebaiknya pakai Google Chrome. Nah, loadingnya agak lama ini, Bu Meliani. Nah, kita coba ya. Oke. Saya share. Nah, ini. Nah, kebetulan saya sudah buka. Memang agak lama Pick to Block. Saya coba di Edge ya, di Edge ini. Kita coba di Edge. Saya tutup dulu. Nah, ini. Nah, saya di Edge sini ya. Saya buka Pictoblock.ai. Loading. Agak lama. Kalau nunggu agak lama. Jadi, saya biasanya langsung buka. Nah, seperti ini. Creating project. Terus kemudian kita harus send ad untuk dapat gunakan blok AI. Kita harus pakai sign up. Nah, kita coba ya. Ini blok pakai ini. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini saya sudah login belum? Oh, saya sudah login. Oh, ini pakai anu ini saya pakai bukan ini pakai pakai Chrome. Kalau pakai ini, nah ini kebetulan tadi nyoba pakai apa? Nah, Pick to Block loading. Nah, agak lama. Lebih lama dari pakai Chrome ya. Nah, ini Python. Ya sudah, ini Scratch. Agak lama, jadi saya biasanya gunakan yang di Chrome. Contohnya dalam hal ini, kalau teman-teman lihat,
Ini saya lihat perbedaannya. Perbedaannya, kalau Scratch, ini kan sama bentuknya. Ada motion, ada bla 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 ya. Terus kemudian ada note-nya. Terus di sini ada penambahan blok, act attention. Ini bloknya terbatas kalau di mana? Di Scratch. Jadi ada pen, ada video sensing, ada text to speech, ada Mas ya, translate ada, terus microbit ada, dan lain-lain ada. Tapi kalau kita lihat di Pictoblock, kita gunakan yang H7 seperti ini kalau kita tambah bloknya itu banyak. No, ada face detection, ada object detection, ada human body detection. Terus kemudian ada yang paling bagus, yang paling menarik adalah ada ChatGPT. Ada ChatGPT. Jadi bagaimana kita membuat program ChatGPT nanti kita kita coba di sini. Nah, di seperti itu. Ini bedanya Scratch sama PictoBlock. Jadi seperti itu. Ini kalau PictoBlock kita namanya Toby, kalau di Scratch namanya Spread 1 atau Cat. Jadi ini ada custom, ada sound. Kalau di PictoBlock ada Python. Nah, ini Python, cancel ya. Terus ada custom untuk sprite-nya atau untuk background-nya. Terus kemudian sound sama seperti punyanya Scratch. Ada tambahan Python aja untuk di PictoBlock dan plus penambahan dari block yang banyak. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya akan coba bagaimana uh, apa uh, ChatGPT, ChatGPT untuk dipakai di apa ini namanya PictoBlock. Jadi kita gunakan ya ChatGPT. Ini misalnya yang mau bertanya adalah si B Tobi ini. Hasilnya itu saya gunakan Whisbot. Nah, Whisbot ini. Atau anggaplah jangan Whisbot lah. Jangan Whisbot, kita gunakan Isaac aja, Isaac. Supaya kelihatan kalau ini yang jawab digital. Isaac. Seperti ini. Terus kemudian background saya pilih. Backgroundnya pakai yang mana ya? Backgroundnya saya pakai yang ini. Supaya lebih kelihatan digitalnya. Ini untuk Isaac saya tetap kecil, tapi untuk Toby saya besarkan. Size-nya saya kasih 150. Nah, seperti ini. Nah, Toby sama Isaac. Nah, otomatis kan kita pakai Toby dulu nih. Nah, Toby dulu ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah penambahan dari blok kita. Apa yang ditambahkan? Karena kita mau gunakan ChatGPT, kita klik di ChatGPT. Nah, kalau teman-teman belum pernah pakai ChatGPT, itu ada proses download dulu. Dan itu kira-kira 1-2 menit, habis itu keluar seperti ini. Ini adalah blok ChatGPT. Bentar. Sudah? Jadi ini adalah blok-blok ChatGPT. Karena pertama kita mau pakai Toby yang bertanya ke Isaac, ya. Toby yang bertanya ke Isaac. Nah, makanya pertama yang harus kita lakukan adalah when. Nah, ini klik. Jadi kalau bendera hijau kita klik, dia akan go bertanya. Kedua, kita kembali ke ChatGPT-nya. Apa yang dilakukan? Yaitu set creativity dan set maksimum. Jadi ini, teman-teman kalau lihat set creativity of ChatGPT 0,7, itu kalau kita kecilkan, dia semakin jawaban ChatGPT itu semakin sederhana. Tapi kalau kok kita tinggikan sampai 1, itu jawabannya lebih kreatif lagi. Nah, kita pakai standar aja. Terus kemudian set maksimum length
satu. Nah, itu nanti jawabannya itu eh, sampai 300 kata maksimal. Seperti itu. Sekarang kita ambil yaitu eh, define dulu. Kita harus pikirkan nih, eh, define-nya apa. Nah, kalau ini kita tulis saja di sini, Anda seorang pakar informatika. Ya, seperti itu ya. Jadi pakar informatika, ada jawab dengan bahasa Indonesia. Misalnya itu. Jadi kita harus defend dulu nih. eh ChatGPT, si Isaac itu apa? Si Isaac itu apa? Terus kemudian, habis itu kita harus ambil di sensing nih. Bertanya, ya kan? Sensingnya, eh, pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, kita klik aja. Nah, terus kemudian kita lihat. Silakan. Nanti ini teman-teman, ini as itu sama dengan kayak kita mau menginput ya sesuatu. Jadi silakan masukkan pertanyaan seputar informatika. Nah, seperti itu. Jadi kita eh, kita harus kasih pertanyaan nih. Apa yang harus ditanya? Kita akan ketik nanti. Si Tobi itu ngetik gitu. Balik lagi ke chat GPT. Nah, di sini ya teman-teman, balik lagi ke chat GPT, langsung ke Ask nah, AI. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Ask AI, terus kita balik di sini adalah answer. Kita ganti ya, Hello AI-nya, kita klik di answer, punyanya Sensei. Nah, habis itu baru kita broadcast. Nah, broadcast. Broadcast-nya apa? Kita kontrolnya. Maaf, ini kita ambil, eh, maaf, variabelnya. Nah, tambah variabel namanya respon. Anggaplah respon AI ya. Nah, itu. Kita tinggal klik di respon AI. Nah, ini. Klik broadcast respon AI. Jadi ini akan dikirim nih respon AI. Variabelnya ditutup ya. Kalau dicentang dia muncul gini di respon AI. Kalau kita tutup hilang respon AI-nya. Nah, ini sudah selesai untuk yang si Toby. Sekarang kita ke Isaac. Isaac. Nah, di Isaac, ini kan hanya ngomong sebenarnya Isaac. Nah, kita ambil eventnya itu when. Nah, when receive. Mana when receive? Nah, when receive. Apa yang di receive? Yaitu tadi punyanya eh, respon AI. Nah, sebentar. Ke variabel, ke respon AI. Loh, kok nggak muncul? When I receive respon AI. Sudah di broadcast kak ya? Nah, kita lihat di topi tadi. Nah, broadcast sudah di broadcast. Harusnya sudah muncul di respon AI. Bentar. Kita klik di when receive. Ya, event. Oh, broadcastnya kok munculnya masih di satu.
Tuh. Oke, kita ambil di ini eventnya when I receive. Terus kemudian kok hilang ya? Coba kita tulis respon AI. Nah, kita munculkan di sini broadcastnya muncul nggak di variabel respon AI? Oke, oke. Terus kemudian kita keluar lagi masuk ke C. Ya, C-nya di mana? Teman-teman bisa ambil di looks. Nah, ini C. Nah, kita pikir aja. Ting. Tak pikir dulu ya, gitu. Tak pikire C. Nah, seperti itu. 2 detik kemudian baru kita C. Nah, ini. Lagi ya, C ini. Nah, kita ambil yang punyanya ChatGPT. Apa yang diambil? Get, get AI respon. Masuk 20, misalnya 5 detik. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita coba ya. Kita tutup, kita klik, kita tunggu. Nah, silakan masukkan pertanyaan seputar informatika. Kita tanya, apa itu jaringan komputer? Kita enter. Nah, ini nggak berhasil nih. Harusnya ada di respon AI. Nah, saya lihat harusnya ada pertanyaan nih di topinya dulu. Kita ambil di broadcast, terus answer. Apa yang salah di sini kita harus lihat. Apakah ada yang salah? Set creativity, udah. Terus select to 300, defend-nya sudah. Terus kemudian silakan. Nah, bertanya. Terus kemudian ask AI, jawabannya answer. Broadcast-nya, bentar, kita keluarkan dulu. Broadcast-nya. Nah, ini ada respon AI ya. Nah, jadi kita ambil respon AI seperti ini. Broadcast-nya. Terus kemudian ambil di Isaac. Nah, ini ambil broadcast-nya. When I receive. Nah, ini. When I receive. Kok nggak muncul? Diulang. When I receive respon AI. Nah, muncul sudah. Terus kemudian kita ambil, ternyata harus dikeluarkan dulu tadi. Nah, ting. Tak pikir rese. Gitu ya, tadi kan ya. Tak pikir rese. Nah, terus kemudian ting lagi, say hello, kayak say ya. Nah, ini say kita ambil di ChatGPT, ambil ke get AI respon, kasih 5 detik. Nah, kita hijau, klik. Apa itu jaringan komputer? Seperti itu ya. Enter. Nah, ini tak pikir rese. Nah, dijawab sama si Isaac. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras. Ini tergantung dari detiknya ya. Ada teman-teman kita yang pakai, maaf, baterai saya harus tancap dulu ya. Bentar. Ya, ada teman-teman kita yang nambah nih. Wah, 5 detik hilang. Kalau gitu 20 detik, nggak apa-apa. Jadi kita klik. Nah, ini dia akan bertanya lagi. Silakan bertanya, apa itu coding? Nah, kita enter. Esak akan tak pikir resek. Coding atau pemrograman adalah proses pembuatan instruksi perintah yang bebas. Seperti itu, teman-teman. Jadi, eh, untuk si Tobi, modelnya seperti ini. Jadi, when klik hijau, terus kemudian broadcast dulu ke respon AI. Untuk Isaac, dia langsung when receive respon AI,
baru dia berpikir terus berjalan. Misalnya, Pak nggak usah berpikir, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi seperti link ini langsung dihapus saja. Ini bisa. Jadi kalau kita klik, dia nggak ada tulisan nanti. Tak pikir sih itu nggak boleh, nggak ada. Jadi apa itu kecerdasan artifisial gitu ya. Enter. Jadi nggak ada tulisan tak pikir sih. Jadi kecerdasan buatan lah. Ini Bu seperti yang tak maksud tadi ya. Jadi ini hanya 300 kata. Jadi teknologi K itu berhenti dia. Gitu. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Itu ada mention kecepatan, Pak. Pelan-pelan. Kita ulang ya. Pak, pelan-pelan. Mau langsung praktek. Oke, siap. Mau diulang? Sampai mana diulangnya? Nah, ini kalau sudah dibilang ulang, terus tulisannya cuma gini. Nah, ini sudah praktek Bu Meliani. Ya, Bu, memang bukan mirip lagi, memang coding, Bu. Jadi bukan bukan alhamdulillah mirip dengan coding. Ini memang kita ngajarkan coding ke siswa. Jadi ayo mulai dari scratch kita rubah ke Pick to Globe. Nah, cara mengeluarkan ChatGPT. Oke, kita ulang ya, Bu ya. Saya share. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, eh, teman-teman, kalau saya coba pakai ini. Jadi, Ibu, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus juga sprite-nya. Sprite yang ada saya hapus. Terus kemudian yang punyanya Topi juga saya hapus supaya kita ulang ya. Nah, seperti ini. Bagaimana memunculkan di ChatGPT? Ibu bisa lihat di sini ada tulisan plus itu ya, add extension. Jadi di bawah kiri, paling bawah ada tulisan add extension. Nah, ibu bapak tinggal klik aja add extension ini. Nanti akan muncul Bu di sini apa yang kita pinginkan. Nah, ya kan? Sama kan kayak ini kan punyanya Scratch. Video sensing, text to speech translate. Tadi kan punyanya Scratch kan ada. Pen, musik, dan lain-lain itu ada. Tapi ada yang namanya ChatGPT Alpha. Kita klik. Karena saya sudah pakai blognya, dia akan ada extension is already add. Jadi seperti itu. Atau misalnya kalau, oh Pak, kalau gitu bisa nggak face detection? Klik aja face detection. Dia akan download seperti ini. Hold your horse. Jadi download sampai keluar face detection. Jadi kita punya ChatGPT, kita punya face detection. Nah, seperti itu. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah ChatGPT. Ya, ChatGPT. Jadi kita pakai ChatGPT-nya. Gimana? Oh, Pak, jangan Tobi, Pak. Saya mau yang lain. Oke. Anggaplah kita sekarang mau, nah ini Bu, kita bisa kasih foto kita. Upload, misalnya. Nah, ini foto kita. Nah, muncul. Di sini kita bisa kecilkan ke 60. Seperti ini. Topi akan bertanya ke saya. Nah, kan gitu ya. Topinya saya besarkan lagi ke 200. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kali adalah event. Kita klik event, kita ambil when green flag clicked. Nah, terus kemudian di ChatGPT harus ini wajib.
set creativity sama set maksimum. Ini karena wajib untuk apa ya? Kalau dianggap eh, nah ini anggaplah 500 kata. Nanti khawatirnya 500 kata nggak cukup nih di sini. Nah, kemudian define dulu sebagai apa? Nah, sebagai apa? Jadi kita ngomong misalnya eh, define-nya Anda adalah seorang pakar pembuatan lesson plan. Oke, jawab dalam bahasa Indonesia. Oke, ini define-nya. Jadi kita harus ngasih batasan kepada ChatGPT atau kalau dibilang apa ya, kalau persona itu dibatasin. Anda adalah seorang pakar pembuatan lesson plan gitu ya. Terus kemudian kita harus masukkan ke as atau kita ambil di logs. Nah, di sini ada as, maaf, maaf, kok as. As itu di sensing. Nah, ini as. Nah, terus kemudian menunggu pertanyaan. Nah, ini silakan masukkan pertanyaan seputar atau pertanyaan seputar lesson plan. Nah, seperti itu. Kan ini ada tulisan white, berarti dia nunggu kita bertanya. Kemudian kita ambil lagi ke ChatGPT. ChatGPT, kita klik Ask AI. Nah, Ask AI. Terus kemudian kita di sensing, kita klik di answer. Kemudian balik lagi ke event. Event apa? Broadcast. Broadcast apa? Nah, kita ambil di sini respon AI. Misalnya jawaban gitu boleh AI. Oke, sampai sini. Ini untuk si Tobinya. Sekarang yang bagian jawab siapa? Nih, yang bagian jawab adalah spreadnya saya. Ambil apa? When I receive jawaban AI, karena sudah di broadcast kan tadi, maka ada when I receive jawaban AI, terus kemudian kita ambil di log. Kalau kita mau dia supaya agak kayak tadi berpikir, C, tak pikire. Nah, seperti itu. Misalnya, biar agak lama, tak kasih 3 detik. Nah, biar agak lama. Terus kemudian baru C. Supaya lama, kita kasih dia 10 detik. Say hello-nya apa? Nah, kita harus kembali. Masa saya cuman hello? Nah, kita harus kembali ke ChatGPT. Apa? Get AI respon kita. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita coba ya. Klik. Kita tunggu. Nah, silakan masukkan pertanyaan seputar lesson plan. Kita kan apa saja yang harus ada di RPP misalnya. Sik, tak pikir. Setelah 3 detik, nah, adalah suatu dokumen yang berisi perencanaan, bla, 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 bla. Seperti itu, teman-teman. Setelah 10 detik, hilang. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah. Tuh, pelan-pelan lagi. Oke, siap. Bagaimana? Pictoblog? Gampang kan, Pak Bambang? Mudah sekali. Tadi saya buka ke apa? Sudah saya save. Nah,
teman-teman, kalau di PictoBlock atau Scratch itu kita bisa juga simpan simpan apa yang kita buat itu ke ini ke laptop kita. Jadi setelah ini kita langsung aja file. Di sini ada save to your computer. Kita simpan dengan nama apa? Nah, dengan nama apa? Tulis saja namanya eh, GPT Picto. Klik. Nah, kalau sudah disimpan, teman-teman bisa langsung buka. Nih kan loading lagi ya. Buka apa yang kita simpan tadi. Sama dengan Scratch kan, kita bisa simpan eh, di laptop kita atau di PC kita atau di mana kita bisa simpan. Nah, kalau sudah, kita tinggal buka load lagi. Hmm. Ada banyak yang bisa kita gunakan di sini. Nah, log ya. Kita tinggal file load from your computer. Nih ada get ChatGPT, Picto, klik, cek keluar udah. Nah, sudah ada semua. Oke, mau lagi kan tadi saya juga sudah buat load from your computer. Nah, ini face recognition. Jadi emosi itu terlihat. Ini saya harus matikan ini, download kan kalau face detection. Saya minta, saya izin untuk matikan video. Ini face detection. Ini terlihat nanti di background saya. Saya lihat dulu background saya. Oh, nggak ada apa-apa. Oke. Saya start ya di sini. Hide. Ini seneng nanti kalau murid kita ajarkan ini. Kita klik di sini, munculnya seperti ini. Nah, kalau kita senyum, oh, surprise. Happy. Terus marah gitu. Bagaimana? Senyum-senyum Pak Bambang. Oke. Nah, ada pertanyaan, bagaimana membagikan? Sama dengan Scratch, yang kita bagikan adalah link dari Pictonya. Jadi, filenya atau apa, load-nya yang tadi. Jadi, kalau kita lihat, kita sudah save tadi ya. Tapi, eh, siswa kita atau ini juga harus masuk ke PictoBlock. Memang ada tahapan supaya dia bisa jadi aplikasi. Jadi tapi agak panjang, jadi kita bisa kirimkan file kita yang tadi ini SP3 ini kita bisa kirimkan filenya, tapi dalam posisi anak kita itu udah juga buka PictoBlock. Jadi PictoBlock ini dibuka, nanti dia baru file upload from your computer gitu. Jadi kita bisa juga nanti benda kita backgroundnya, misalnya contoh gini ya background. Oh, background dari luar, gitu kan? Kita ambil, misalnya kita klik di sini. Nah, kita bisa pakai nih di sini nanti akan ketahuan ada yang namanya mendeteksi benda. Oh, ini orang. Terus kemudian, oh, yang besar ini adalah buku. Itu ada. Jadi mendeteksi benda namanya. Itu ada. Itu di PictoBlock ada. Jadi PictoBlock itu udah larinya ke AI ya, ke AI. Sampai sini ada pertanyaan kah? Tuh kan?
Pak Bambang senyum-senyum. Oh, aduh, teko Lamongan ya ini ki. Oke. Ini ada dua, Pak Bambang. Kalau sudah ngomong ada pertanyaan kah? Ada dua dalam artian sudah paham, yang kedua belas gitu. Monggo Bapak Ibu, mungkin tadi ada beberapa yang sudah langsung mencoba begitu ya. Mungkin juga ada yang masih memperhatikan penjelasan dari Pak Bagus begitu ya. Mungkin dari penjelasan tadi kayaknya sudah diulang 2 kali ya Pak Bagus ya. Iya, kita Nah, ulang itu 2 kali. apakah masih ada apa itu pertanyaan terkait dengan yang pastinya tadi adalah urutan. Nah, itu tadi ya urutan. Tapi untuk penggunaannya bisa dieksplorasi sendiri ya Pak Bagus yang Ya, dipilih Pak Bagus hari ini kan untuk yang chat GPT begitu nggih. ChatGPT. Ah, oke. Kedua, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya, Bu. Ah, face detection tadi. Saya tanya Pak, oh ini. Kita belajar coding untuk apa dan sebagai apa sebagai media pembelajaran yang menarik buat hubungan sama dengan ada atau main game yang menarik buat siswa. Nah, ini banyak pertanyaan. Pak, belajar coding berarti nanti siswa main game. Terbalik. Belajar coding adalah siswa uh, untuk coding Scratch atau PyTorch memang rata-rata kita bermain membuat game kan. Nah, tapi kalau yang saya contohkan tadi, ChatGPT, itu beda dengan game. Anak-anak sudah mulai mengenal coding plus nah, KA, kecerdasan artifisial. Kenapa kita pakai Picto? Karena itu lebih banyak. Terus kenapa coding itu hubungannya kok selalu ke arah game? Sebenarnya bukan. Kalau anak-anak kita sudah mulai tahu bagaimana urutan, terutama dari 4 pilar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, terus kemudian abstrak, terakhir adalah algoritma. Dari 4 pilar ini sudah dikuasai, maka siswa kita lebih ke arah bagaimana berpikir secara terstruktur. Jadi permasalahan jadi begitu ada masalah misalnya, oh datanya ini nggak karuan, bagaimana menyurutkan, bagaimana mengatur. Nah itu cara bedanya siswa kita yang sudah biasa dengan 4 pilar itu, yang larinya ke arah coding, dia akan mengambil. Oh kalau ini nggak teratur, berarti kita kita sesuaikan dulu. Sebenarnya kalau di tingkat fase D itu mulai tinggi nih. Bukan hanya keempat ini yang, tapi pola ini dibagi lagi dengan 5 macam lagi. Jadi pola tersebut itu adalah pola apa ya, kemarin itu mulai dari analisa, semuanya adalah pengelolaan data hanya menggunakan pola. Nah, seperti itu, Bu Fat. Jadi eh, coding bukan hanya larinya ke game. Loh, blog itu menggunakan bahasa coding loh. Pak Bambang mesti paling berpikir, kalau kita gunakan HTML, itu bahasa coding gitu loh. Jadi HTML, Java, C++, Python, Pascal, kalau dulu ya Pak Bambang ya Pascal, itu adalah bahasa coding. Kita contohkan, Bu. Larinya, kenapa? Pada pada intinya, itu ke arah keempat kecerdasan buatan. Eh, empat berpikir komputasional, pilar berpikir komputasional. Nah, ini contohnya punyanya IKI Surabaya ya, Teaching at the Right Level. Saya klik ya, ini.
Oh, maaf, ini saya bukan di sini. Saya ambil yang punyanya ini aja. Save kan. Nah, ini webinar series. Nah, seperti ini. Ini kan eh, kita lihat seperti ini kan. Katanya ini composite kan. Nah, kalau kita lihat di sini HTML view. Nah, ini adalah bahasa codingnya. Seperti ini. Jadi, bagaimana anak anak-anak kita itu akan belajar ini buatnya. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti apa? Itu seperti ini. Hasil dari pembuatan ini itu seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Bukan hanya coding kan. Bukan hanya game. Jadi hasilnya seperti ini. No. Dari tulisan seperti ini. Nah, ini salah satu coding. Bahasa coding. Bahasa coding. Tapi sekarang kan sudah mulai tinggi ya bagaimana AI itu sudah mengolah coding. Anggaplah sebagai contoh, saya buat sedikit ya, teman-teman. Nih, nih ya, kita ambil aja ChatGPT. Hmm. Buat lingkaran dalam bahasa Python. Nah, ini sudah kita copy, kita masukkan ke Python, ke monitornya Python ya. Nah, terus kemudian kita clear, kita tinggal run. Nah, ini jalan. AI bahaya ya. Jadi nggak perlu orang lagi buat ya. Atau misalnya ini copy, terus kita hapus, kita paste, kita run. Nah, ini ada apa? Oh, ini syntax error. Nah, syntax error inilah kita kalau sudah belajar berpikir komputasional akan tahu, oh, invalid syntax. Di mana? Di import modul plotline 1. Nah, ini line 1. MATLAB plotlib doc type-nya HTML salah. Oh, apa itu nanti dicari. Nah, debak-debak itulah yang kita harus berpikir secara komputasional. Urutan-urutan udah bener nggak? Sintaknya bagaimana? Nah, bahasa ini itu terlalu rumit. Kenapa akhirnya keluar bahasa blok gitu. Engkau ini mulai pemilu ngomong ini gak ikuti aku ya. Algoritma ini kacau Bu waktu pemilu itu ya. Pak Bambang yang bikin kacau itu. Seperti itu, seperti itu, Bu. Jadi kita nggak membuat siswa bermain game, tapi kita membuat siswa membuat game, loh kan beda. Ya, membuat game. Ada pertanyaan lain kah? Kalau nggak ada tugas. Tugas. Yang baru kenal Bagaimana? kopi siapa ini? Apakah sudah jelas begitu ya, atau mungkin masih merekam begitu ya, Pak Bagus ya, mungkin ya masih Ya, mencerna. Nah, begitu masih nah, mencerna. satu lagi aja, Bu. Saya kasih satu lagi. Oke, Nanti siap Ibu. tutorialnya sudah ada juga. Jadi teman-teman tinggal buka tutorial. Nanti bikin gamenya apa? Bikin bukan bikin game. Apa yang harus dibuat? Nanti teman-teman juga programnya biar lebih mudah. Saya share ya. Oke, ini pakai yang di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kita buat ya di sini. Kita buat yang tadi ya, yang saya ngomong benda tadi ya. Bagaimana benda mendeteksi.
benda itu apa, gitu ya kan? Benda itu apa. Nah, yang kita lakukan pertama adalah port dulu. Kita masukkan e-file. Itu hanya untuk supaya ada ini, teknik switch segala macam ini ada. Tapi ini nggak kita pakai, hanya untuk sebagai port aja. Terus kemudian yang kita ambil itu adalah object detection. Nah, ini identifikasi object from image. Kita klik. Nah, kita tunggu ya. Kita namanya, oke, udah masuk. Nah, ini ada object detection-nya. Ini di sini ada modelnya seperti ini. Terus kemudian face recognition. Nah, boleh pakai Toby juga nggak apa-apa. Maksudnya sprite-nya kita pakai square box aja. Square box. Nah, yang Toby dihapus. Nah, ini square box-nya. Yang Toby dihapus, square box-nya saya besarkan ke 200. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, pertama yang kita lakukan di sprite-nya square box ini adalah when click. Send event-nya harus ada. When click, green flag klik. When green flag klik. Terus kemudian kita masuk ke object detection. Ini kita pakai analyze image from. Bukan kamera, tapi from stage. From stage artinya di sini. From stage ya. Nah, sebentar. Ininya kita tengahkan 20. Nah, seperti ini. Besaran ternyata. Oke. Kemudian, nah kita harus analyze image dulu. Jadi image yang ada di background itu kayak apa gitu ya. Terus kemudian kita harus set dulu nih variabelnya. Jadi set, kita klik. Nah, setnya apa? Anggaplah ini my variabelnya maaf ini harus ditulis dulu. Misalnya gambar. Nah, ini gambarnya tuh mana tadi? Ini gambar. Oke. Di gambar already exist. Nah, berarti ini gambar sudah ada. Kita lihat gambar. Nah, seperti ini. Terus kemudian karena ini dideteksi berulang, kita gunakan kontrol. Apa kontrolnya? When. Nah, ini kita sudah ngomong masalah it, if ya. If, when, repeat, until, dan lain-lain ya. Nah, kita ambil di repeat until. Nah, segi 6 ya, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus diisi apa? Nah, diisi di operator. Nah, jika, ini kita ambil nih, ambil ke sini. Tik. Jika apa? Masuk ke objek. Objek. Nah, jika, baru get object. Kalau sudah mendapatkan gambarnya. Get object sama dengannya apa? Masuk ke variabel. Dia sebagai gambar. Nah, ini agak-agak sulit memang di sini. Apa? Logika. Kenapa akhirnya perlu logika? Terus kemudian apa? Ini change. Gambar by satu. Jadi akan dilihat kalau gambarnya 1, 2, 3. Jadi berapa gambar yang ada dalam gambar yang ada di stage-nya. Terus kemudian kita harus kembali ke ini log-nya, loop-nya. Itu harus set dulu. Set size to. Ini. Set size to. Nah, kita balik lagi ke object detection. Nah, agak ribet kan? Kemudian kita ambil ke get up. Kita klikkan di 100%. Ambil ke weight. Width, white. Nah, weight-nya apa? Object of kan? Ada tulisan
Object of, ambil variabel kita, gambar. Seperti ini. Lagi, kita ambil lagi ke sensing. Maaf, bukan sensing, tapi motion, gerakan. Jadi bagaimana? Masuknya ke go to XY. Nah, ini. Go to XY. Apalagi kita balik lagi ke object detection. Kita klik di kelas, ambil di X position, kita balik lagi ke kelas, ambil ke Y position. Jadi nanti kotaknya akan banyak. Kotak ini diambil, jadi tergantung dari X position dan Y position. Apa yang Y position dan X positionnya adalah gambarnya. Karena apa? Kita ambil tadi adalah set gambar. Nah, di sini get objeknya pakai gambar. Variabelnya ya, variabelnya adalah gambar. Terakhir, terakhir kita ambil di looks, kita klik C. Nah, C ya. C, apa yang dibilang? C-nya kita pakai di object detection. Apa? Ini. Class object. Apa variabelnya? Gambar. Sudah. Kita coba gambarnya kita ambil dari yang seperti tadi ya. Contohnya, saya ambil gambar ini. Perpustakaan. Muncul backgroundnya. Nah, seperti ini. Oke. When green flag, kita klik. Dia akan mendeteksi. Nah, seperti ini. Orang, orang, buku. Dia deteksi nggak ini? Nah, bangku dia deteksi. Buku dia deteksi. Buku lagi. Buku. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini Bu Tuti. Ah, kalau kita pakai blok baru, penambahan face detection, ChatGPT dan lain-lain, kita harus sign up dulu. Jadi bukan bukan langsung langsung make, tapi waktu kita buka PictoBlock pertama, jadi misalnya seperti ini, saya ulang ya, ini saya logout, sign out, yes, oke. Nah, seperti ini. Ini kita harus sign up dulu. Jadi membuat akun lah. Kalau dibilang membuat akun untuk PictoBlog. Baru nanti bisa dipakai yang pembuatan blog baru. Mungkin karena gratis juga keterbatasan ya. Ada berapa karakter yang harus keluar itu. Nah, ini kan kosong. Nah, Ibu harus sign up dulu. Jadi kita bikin register ya. Nah, apa? You are teacher, terus register email, username-nya apa, create my account. Seperti seperti itu. Jadi kalau ini kan nggak bisa klik, terus kemudian object detection. Nah, object detection. Sign in is required. Jadi kalau anu sign up dulu. Seperti itu. Belum share ya tadi. Nggak diingetin. Nah, seperti ini kan Bu Tuti. Jadi kalau kita tambah, ada tulisan. Nah, ini bisa. Tapi kalau kita tambah di face detection, object detection, itu ada ini. Ibu harus sign in dulu atau sign register dulu. Sebagai guru, kita tulis terus create my account. Gampang sebenarnya detectionnya. Itu. Ada pertanyaan? Sudah mulai malam dan sudah mulai ngantuk.
Pak Bambang di Lamongan sama ya malamnya, nggak beda waktu kan? Ya sama tepat Pak Bangladesh kita ini. Beda waktu 20 jam tak berapa gitu. Berada di Bangladesh, bangsane Lamongan Desa. Nah, itu kan LA kan itu. Bukan LA, Pak. Oh, Kalau bukan LA itu LA ya. Lamongan Kota. Oh, Bukan. LK Bukan ya. juga Lampung. Kita Bangladesh, Pak. Bangladesh. Bangsane Lamongan Desa. Lamongan Deso. Pak Bambang, Bu Wulan tolong di-unmute. Nggih. Sampun, sampun, Ya. Bu. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu semakin malam semakin ngantuk atau semakin bersemangat nih nggih? Tadi memang perlu perlu diperhatikan untuk tadi Pak, kenapa urutannya tadi ya? Ya, kenapa kita Untuk larinya urutannya. ke itu, Bu, ke cara belajar komputer apa? Cara berpikir komputasional ya, ke algoritma. Jadi eh try again apa itu, Bu? Ya. Membuka apa Bu Meliani tadi? Face detection tadi kah? Monggo Bu, kalau anu di share Bu Melianinya, monggo Bu Meliani di mana Bu? Supaya bisa share. Nah, di share screen aja Bu, yang salahnya di mana. Tapi ibu ini pakai HP apa laptopnya ya posisinya. Masalahnya di situ. Jadi akan kelihatan try again. Ah, terus terang, maaf, internet harus lancar. Kalau pakai pakai gini, itu baik scratch atau apa, internet harus lancar. Kalau internetnya kurang lancar, itu agak tampilan dan juga loadingnya itu agak sulit juga. Itu aja sih. Hmm. Bisa bisa jadi karena loadingnya. Jadi kalau kalau orang bilang apa Pak, tergantung amal jaringan masing-masing. Gitu. Ya. Insya Allah nanti ada, jadi sudah ada tutorial di web, tinggal saya klik launching aja web Wiki. Jadi bagaimana membuat ChatGPT tadi, terus kemudian mm, face detection sudah ada untuk urutannya, videonya juga sudah ada, terus kemudian yang tadi share dari materi juga sudah kita siapkan. Itu. Oke, Bu Nggih. Wulan, saya kira Nggih. Wulan, Mungkin bisa tadi disampaikan tugasnya Pak Bagus. oke. Tugasnya, nah tugasnya silakan explore. Tugasnya silakan explore. Yang paling gampang aja, yaitu gunakan ChatGPT. Defense-nya, Hmm. tolong diperhatikan defense-nya apa. Terus kemudian eh, pertanyaan tetap aja pakai 300 ya, lengthnya, jawabannya. Terus kemudian creativity-nya tetap pakai 0,7. Sama ya, ChatGPT aja yang digunakan seperti yang tutorialnya. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau gunakan face detection, monggo. Pak, saya mau gunakan pendeteksi benda, object detection, monggo. Pak, saya mau gunakan misalnya main game. Nah, contohnya main game kayak Discret kemarin, tapi pakai Picto, monggo. Jadi nanti tugas utamanya kalau kalau larinya adalah ke Chat GPT, penggunaan Chat GPT. Itu. Pengumpulannya Nanti Pak Bagus. Kita pengumpulan kan terakhir tanggal kan 4 tanggal berapa itu? Sama kayak diklatnya kan di mana? Di flyer. nggih, diklatnya itu kan 14 sampai 19. Nah, Nah, sembilan terakhir belas itu kan 19. penutupan. Ya, terakhir 19. Oh, terakhir tanggal 19. Nggih. Ya.
Jadi nanti di tanggal 19 jam 12 siang ya. 12 siang itu penutupan dari pengumpulan tugas. Tuh. 1 minggu waktunya. Ya, Pak Bagus, tadi pertanyaan Bu Wulan sudah dijawab ya. itu pertanyaan seperti yang di atas. Ampun, Oh, sampun ya. Jadi Saya sudah, pertanyaan. sudah. Jadi kasih. eh, agak kalau memang mau dibuat sebagai game itu memang kita harus buat kayak tahapan-tahapannya agak panjang. Tapi paling gampang siswa kita juga pakai PictoBlock. Habis itu di yang kita kirimkan ada SB-nya ya, SB3-nya ke mereka. Jadi load-nya di load lagi sama mereka gitu. Nanti kalau lebih misalnya ada pertanyaan yang agak nggak jelas kayak punyanya Bu Meliani belum berhasil, itu teman-teman bisa ke eh, di WA Group. Nggih, bisa berdiskusi di WA Group itu, Pak, nggih. Mungkin besok sudah mulai untuk mencoba, kemudian ada mungkin errornya begitu ya. Kayaknya sudah mengikuti apa Tapi tahapan seperti tapi Pak kok Bagus. error gitu ya. Nah, Oh nggih, ternyata yang salah ininya itu. Nanti tinggal di nggih, screenshot aja dikirim seperti itu. gitu. Nah, nggih, boleh boleh langsung berdiskusi di grup. Misalkan nanti Pak Bagus eh, slow respon karena satu dan lain hal dan yang lain mungkin pernah mengalami error tersebut dan berhasil apa ini ada Mengatasi. solusinya. Nah, boleh saling Nah, berbagi ngaten nggih, Pak. yap, Nggih. ye. Iya. Saya juga mengingatkan mungkin dari peserta ini ada yang belum menjadi anggota IGI ataupun nanti minta tolong disebarkan begitu ya informasinya ke rekan-rekan semuanya yang ada di sekolah atau instansi masing-masing apabila ingin menjadi anggota IGI begitu bisa menghubungi saya Bu Wulan ataupun menginstal. Nah, ini menginstal aplikasi IG online. Nah, itu nanti Bapak Ibu Di, diarahkan begitu ya secara eh, dengan download aplikasi tersebut maka kemudian sudah akan mengisi secara berurutan apa yang ada di aplikasi tersebut. Apabila ada apa ini kendala bisa menghubungi saya begitu. Jadi monggo kita saling berbagi ilmu begitu ya apalagi untuk yang eh, akhir-akhir ini sedang dibicarakan ya ataupun yang sedang memang digalakkan oleh pemerintah yaitu khususnya coding. Bagaimana Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan pemaparan hari ini? Untuk materi dan rekaman nanti bisa diakses melalui web IG Surabaya. Nanti linknya pun akan kami bagikan di grup Pikto. Masih ada beberapa waktu lagi, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tak menyapa ya. Ada Bu Enya Novita. Teman saya dulu di Monggo. SMK ini kayaknya. Bu Muryani, SMP 12. Sehat ya, Bu? Bu Tuti. ya Bu Wulan, ngirim foto tahun Imut ya. Loh, kan sekarang juga masih imut. Kan masih jadi guru muda. Jadi guru muda. Masih usia 25. Iya. Transformasi Pak namanya itu. Pertambahan berapa tahun itu?
25 tahun. Nah, ya. Double, double. Oke, saya kira itu aja Bu Wulan. Jadi insya Allah nanti kita lanjut di grup ya, grup WA. Anip, uangnya ada? Oke, baik. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan bahasa coding menggunakan bahasa blok yaitu dengan PictoBlock dari Pak Bagus. Untuk rekaman, kemudian untuk modul dan video gitu ya bisa nanti diakses melalui web IG Kota Surabaya yang linknya nanti juga akan kami bagikan. Jika ada kendala terkait dengan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan, begitu ya. Jadi memang untuk IG ini harus ada tugas yang diselesaikan. Tidak hanya mendapatkan sertifikat itu karena sudah membayar ngaten nggih, mboten. Tapi kita di sini juga harus ada kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi betul-betul sertifikat itu ada bobotnya begitu ya kalau menurut saya. Jadi betul-betul ada sertifikat dan Bapak Ibu ini juga bisa melakukan apa yang ada di dalam sertifikat tersebut. Demikian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi ke Bu Fatimah sebagai MC. Monggo Bu Fat. Terima kasih Bu Wulan, tepat kurang 10 menit pukul 9 malam. Terima kasih juga kepada Pak Bagus untuk pemaparan dari materi PictoBlock sebagai bahasa coding. Bapak Ibu, karena ini adalah sesi terakhir, sebelum kita tutup, kita baca doa penutupan majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Imam bersama yang mulai dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Di akhir pekan ini masih menyempatkan diri untuk ikut dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru, khususnya untuk memahami bahasa coding. Saya sebagai MC pada hari ini, mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selanjutnya kita akan komunikasi terus di dalam grup sebelum kegiatan untuk akhir dari kegiatan diklat ini pada tanggal 19 Juni 2025. Terima Foto kasih. dulu Bu. Oh ya, foto dulu Foto Bu. semuanya. Kalau yang pakai laptop boleh nanti dinyalakan ya. Sudah, Bu. Oke. Slide pertama. Satu slide toh. Enggak, maksudnya yang ambil slide siapa ini? Saya, tak? Oke, slide kedua. Dua slide aja ya. Bu Dewi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Have a Waalaikumsalam nice weekend. See warahmatullahi you. wabarakatuh. Sehat selalu Bu Fatimah. Alhamdulillah. Dia terima Alhamdulillah, kasih Bu Bu Meliani Meliani. dengan juga mudah-mudahan tetap sehat. Karena habis Amin. sakit ya, tapi tetap semangat. Semangat.